terkait dengan budaya positif. Ini tadi terima kasih sekali Pak Tati dan juga Pak Agus yang sudah menjembatani. Sebenarnya sekolah itu selalu ada masalah gitu. Kita sudah mengakhiri tahun ajaran baru, tetapi ternyata kita masih punya dugaan masalah tentang kedisiplinan dan juga karakter anak. Tadi sudah disampaikan. Terima kasih sekali. Nah, kiranya ini menjadi bagian dari pelengkap saja nih Bapak Ibu sekalian dari apa yang disampaikan oleh Pak tadi bahwa niatan kita semuanya adalah untuk merubah sekolah ini menjadi lebih baik. Dan mohon ini juga nanti akan menjadi satu bagian yang menjadi pelengkap saja nih untuk melengkapi niat kita untuk menjadikan sekolah ini kita baik. Yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Gini, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini ada pertanyaan reflektif Bapak Ibu, tidak perlu dijawab, hanya direnungkan saja. Yang namanya reflektif itu direnungkan saja ini, karena kaitannya dengan pendisiplinan anak. Pasti yang pertama kita akan bicara tentang hukuman. Itu yang biasanya dapat mendisiplinkan diri anak. Atas penganan, jadi lain itu lagi. Bisa fisik ataupun verbal. Tapi kan sepakat dulu. Atas penganan. Nah, nanti kita akan gali lebih dalam dan monggo nanti kita persamakan persepsi. Saya itu kalau lihat Pak Tati mendisiplinkan sendiri itu rasanya mesake. Jadi sebenarnya ini adalah tanggung jawab semua guru. Tapi janjian ya Pak. Bukan hanya BK, bukan hanya guru ataupun wali kelas, tapi semua guru itu memiliki tanggung jawab untuk ini. Lalu yang kedua, pemberian hukuman berupa hal positif seperti membaca dan menulis atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Seperti yang kemarin sudah terjadi oleh Mas Al, diminta membuat menulis surat apa itu Mas? Surat di itu ya, bacaan Al-Quran itu berapa juz seperti itu. Hal seperti itu apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Lalu yang ketiga, memberikan penghargaan atau stimulus, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Apakah bisa memunculkan motivasi intrinsik atau hanya sekedar ekstrinsik? Kata sepakatan. Ya, ini menjadi satu pertanyaan reflektif saja di Bapak Ibu sekalian yang kita refleksikan bersama-sama. Tentu panjenengan mempunyai jawaban. Nah, untuk pertemuan saat ini ada beberapa materi Bapak Ibu yang saya sampaikan secara singkat. Hitung saja kalau setiap materi itu hanya 10 menit, berarti akumulasinya ada berapa menit Bu, Bapak Ibu? Ya, pas jam pulang. Pas jam pulang. Tapi diusahakan ya enggak nih Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, ada beberapa materi Bapak Ibu yang akan kami sampaikan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terkait dengan nilai kebajikan universal, kita mempunyai peraturan sekolah, kita mempunyai aturan masyarakat, kita mempunyai aturan kelas atau sepakatan. Dan terlebih lagi di sini kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ketiga tentang kejagaan kelas. Lalu yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol guru. Lalu yang keenam, aplikasi restitusi terkait dengan segitiga restitusi. Kita masuk ke materi yang pertama nih Bapak Ibu sekalian. Materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Monggo, ini ada gambar tangan Bapak Ibu. Kayak seperti pembelajaran di kelas itu saya senang nampilkan gambar dan video, nanti ada videonya juga. Tentang perubahan paradigma, ilustrasi kepal tangan. Seumpama kita mengepalkan tangan, kita diminta untuk memegang sesuatu yang berharga, misalkan emas atau apa gitu ya. Lalu kita mencoba untuk mempertahankan hal yang berharga itu. Lalu ada orang lain ingin meraih itu dengan berbagai cara, dipaksa diberingal gitu jari kita. Atau mungkin diiming-imingi, coba aku tak nonton, coba itu apa tujuannya sebenarnya. Nggak boleh, ini rahasia, ide-ide apa bibirnya. Atau mungkin sebaliknya, ada orang lain yang pegang sesuatu, kita penasaran, jadi apa tuh, aku mau nonton, coba tak paksa gitu. Seperti itu. Atau mungkin kita memberikan satu iming-iming. Sama hal ini juga kita lakukan kepada anak-anak. Nah, dan belajar dari situ Bapak Ibu sekalian,
tentang perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Teori kontrol, ilustrasi kontrol yang kita yakini selama ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berkonotasi bahwa murid ini bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Nah, disiplin juga didisiplinkan. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dikritik, dibuat orang merasa bersalah. Dok, kowe iki ora tau sinau. Oh, pikiranmu sakit wong tuamu wis kerja ado-ado. Pikiranmu sakit gurumu iki serkoso ngajar kowe esuk mangkat, teko sore mulai, dadak nunggu absensi turu dhisik ae. Apakah hal seperti itu membuat menguatkan karakter anak, Bapak Ibu sekalian? Nanti kita akan mencoba belajar ini. Lalu ketiga, ilustrasi bahwa semua penguatan positif seperti nasihat efektif dan bermanfaat. Lalu yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah beberapa ilusi yang kita yakini selama ini. Kita sebagai guru yang sudah dewasa berhak untuk memaksa atau menekan anak sebagai pribadi yang masih belum dewasa. Itu adalah beberapa hal ilusi yang kita yakini selama ini. Monggo kita akan melihat kebenarannya. Nah, di sini ada stimulus respon dan juga teori kontrol, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak kita, murid-murid kita? Yang pertama dalam stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada sesuatu hal yang berbeda. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan ketika anak melakukan kesalahan, itu pasti memiliki tujuan. Seperti itu. Tetapi terkadang kan kita tidak mau tahu lah. Pokoknya kalau salah ya dihukum, kalau salah ya didisiplinkan. Seperti anak merokok tadi di luar, dia mesti memiliki satu tujuan, memiliki sebuah kebutuhan. Ya, kasus penggantian. Tetapi kita biasanya hanya terbang saja. Yang namanya merokok, aturannya tidak boleh di sekolah, ya sudah, kamu melanggar peraturan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Nek anak berbuat baik, itu ya harusnya muncul dari dirinya sendiri, bukan lagi muncul dari diri guru orang lain. Seperti guru, aku orang perokok lah, aku tidak turut di ketak Pak Ardi misalnya. Aku udah disidang karo Pak Al sebagai guru beda. Tetapi di sini kontrol di sini adalah muncul dari diri sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan murid kita sendiri pun tidak bisa kontrol, Bapak Ibu sekalian. Kemarin waktu perpisahan saya ingat si Gading itu sampai nangis itu. Saya juga heran. Selama pelajaran ya angkat dikendalikan, tapi ternyata ketika sampai perpisahan itu nangis itu sebenarnya ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri anak tersebut. Ternyata kita pun tidak bisa kontrol untuk ini menjadi lebih baik pada akhir pembelajaran di sini. Nah, keseluruhan dari itu kita pahami bahwa kita tidak bisa mengontrol anak sepenuhnya. Lalu paksaan ada pada saat bujukan gagal. Di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan inilah yang akan dipilih. Bagaimanakah kita mendisiplinkan anak dalam rangka untuk kegiatan berkolaborasi dengan anak. Lalu berikutnya model berpikir menang dan kalah. Itu dalam stimulus respon. Teori kontrol, model berpikirnya menang atau menangi. Ya, satu contoh misalkan, anak dikandani lalu nurut, berarti merasa bahwa kita berhasil. Sebagai guru, sebagai sekolah berhasil, berarti pada posisi menang. Tetapi belum tentu dalam perasaan anak merasa bahwa dirinya menang karena merasa dikontrol gitu. Aku tiba-tiba dipoksoi, aku orang nyaman jalannya kayak gini, kayak gitu. Tetapi dalam teori kontrol pilihan, ini sama-sama menang. Anak ya legowo, menyadari, tetapi juga guru, sekolah juga merasakan hasil tersebut. Nah,
Bapak Ibu sekalian, dilanjutkan dengan skema seperti ini terkait dengan materi disiplin positif Bapak Ibu sekalian. Tentang teori kontrol, teori pilihan yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser, ini beberapa materi yang akan kita dalami Bapak Ibu. Dalam teori kontrol itu yang pertama, materi pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, termasuk di dalam diri anak-anak. Nah, termasuk di dalam diri anak-anak. Nah, ini kita pelajaran BK ya Mas ya. Mas Am nanti bisa membantu ini mengaplikasikan teori ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, termasuk siswa, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya yang kedua adalah terkait dengan teori kontrol. Semua perilaku itu memiliki tujuan, termasuk anak berbuat baik dan anak berbuat yang tidak benar atau menyimpang dari aturan itu memiliki tujuan. Ada teori motivasi di sini Bapak Ibu. Tujuannya jajannya untuk apa? Contoh misalkan kalau misalkan anak tidak ingin melanggar peraturan, motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman. Aku generasi kon lari-lari yang lapangan, aku tak melebuni gasik kayak gitu. Contoh. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Kamu anak rajin loh gitu. Tapi suatu ketika dia terlambat, dia akan merasa menyesal, merasa dirinya itu gagal. Aduh, aku kok ya raisanu ya, makanya semua ya sebagainya. Lalu berikutnya adalah yang ketiga, motivasi yang ketiga yang ini yang nantinya bisa kita terapkan Bapak Ibu sekalian untuk menghargai dirinya sendiri. Dalam rangka ketika saya mentaati peraturan sekolah, itu dalam rangka saya ingin menghargai diri saya sendiri sebagai seorang siswa, termasuk juga guru. Jadi katanya problemnya tidak hanya di murid. Guru tadi juga diungkapkan, Pak Agus banyak mengkritik tentang guru. Apakah kontrol ini hanya bisa diterapkan di anak-anak? Tidak Bapak Ibu. Kemarin ditandaskan di dalam pelatihan juga ini sebenarnya untuk guru. Seperti Pak Tardi ini juga harusnya memiliki kompetensi untuk mendidik guru, harus mengontrol guru. Gitu. Nah, kira-kira ya, kalau misalkan murid tidak ada yang menyimpang, pasti percayalah guru juga ada yang menyimpang. Dan itu juga perlu tindakan. Nah, kata singkatan Pak Kepala Sekolah, Pak Giono nanti CKS kalau udah Kepala Sekolah juga ini nanti juga bisa mengontrol guru dan singkatan. Lalu berikutnya adalah dalam teori kontrol menurut William Glasser, model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita sadari bahwa guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Ya, nanti kita akan gali lebih dalam ya Bapak Ibu. Ya. Berikutnya adalah realita kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terkait bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti yang tadi saya ilustrasikan gading ya Bapak Ibu. Ya. Itu pasti ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kenapa kok waktu selama pembelajaran di sini kelihatannya kok kedisiplinannya kurang, lalu ketika pas waktu mau perpisahan kok nangis? Ada satu bentuk penyesalan mungkin kata Sungata. Sebenarnya dalam proses pembelajaran di sini mungkin juga ada salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Ya, monggo sekarang kita. Nah ini Bapak Ibu, kemarin saya senang sekali mendapatkan khusus materi ini. Saya tak pikirkan ketika disiplin itu berarti hukuman, terus keteraturan, ketaatan. Ternyata secara definitif dalam bahasa Latin disiplin itu adalah artinya belajar. Disiplin diri dalam rangka membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin ini sudah berubah. Disiplin itu diartikan sesuatu yang dilakukan seorang, kalau dalam lingkup guru berarti guru dan sekolah, pada orang lain, kalau dalam lingkup pembelajaran berarti siswa, untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, artinya gitu. Sesuatu yang kita lakukan kepada murid supaya murid itu mendapatkan kepatuhan, itu yang kita definisikan sebagai disiplin. Tapi ternyata faktanya bahwa disiplin itu artinya sendiri belajar Bapak Ibu. Belajar. Jadi ada satu proses. Kecenderungan umum adalah mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, makanya kalau anak mendengar kata yuk disiplin, itu cenderungnya sudah memproteksi dirinya. Dia merasa tidak nyaman. Oh, ini berarti bicara tentang hukuman ini. Oh, ini sudah bicara tentang konsekuensi ini.
Oh ini berarti sudah bicara tentang ikatan, tidak bisa bebas lah dan sebagainya. Kata sungatan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai sesuatu tujuan yang mulia atau yang meraih. Kata sungatan. Kita lanjut next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dalam nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, karena kaitannya dengan pendisiplinan murid kan harus memiliki satu dasar nilai yang harus kita terapkan. Kita di sini memiliki aturan sekolah, di sini kita memiliki aturan sosial, di sini kita memiliki aturan kelas. Mungkin Bapak Ibu wali kelas mungkin sering membuat aturan di kelas peraturan kelas Musibah membuat peraturan kelas tapi kata peraturan nanti kita buat berbeda Bu, istilahnya bukan peraturan kelas tetapi keyakinan kelas. Kata sunatan. Biar lebih longgar. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini di dalam IKM mau tidak mau kan kita harus menerapkan di Bapak Ibu sekalian IKM kelas 7 nanti Nilai-nilai kebajikan universal yang saat ini kita harus lakukan, yang pemerintah gaungkan ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ada berapa nilai ini? Ada 6. Nilai kebajikan profil Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itulah nilai-nilai kebajikan universal yang kita pakai untuk pijakan untuk menerapkan satu perilaku anak di sekolah. Di samping itu juga kita memiliki nilai agama. Ada agama Islam di sini, ada agama Kristen, masing-masing juga memiliki nilai kebajikan yang kita terapkan. Saya rasa ini sudah sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada topik yang kedua Bapak Ibu, tentang teori motivasi. Ini materi semakin masuk semakin mengasihkan. Seperti itu. Lalu materi kedua, teori motivasi, hukuman bertolak belakang dengan penghargaan restitusi. Kami yang sering kita lakukan di sekolahan. Apakah selama ini tentang ilusi yang kita perbuat itu sudah sesuai dengan kenyataan hasil yang akan kita peroleh? Karena kenyataannya ini baru mau ajaran baru aja. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan tentang kasus anak, Pak Tardi sudah menyampaikan evaluasi tentang kasus anak yang ke depan harus tidak lanjuti. Tidak hanya kasus anak, tetapi ternyata juga ada kasus guru, kasus kesehatan. Nah, moga ini nanti kita akan belajar bersama-sama. Kasusnya Dikasuskan Pak. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi secara eksternal. Nah, motivasi eksternal ini salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan karena hukuman. Yang saya tahu, ketika anak tidak mulai taat, tidak mulai disiplin di sekolah ini, di sekolah kita, yang kita perlakukan salah satunya adalah memberikan hukuman. Ya benar ya, Pak Algin, hukuman. Kuwi kon jalan jongkok, kuwi kon lari-lari, sebagainya. Ya, menghindari. Itu menimbulkan ketidaknyamanan pada diri anak. Ya, contoh satu pertanyaan, apa yang terjadi apabila tidak melakukannya? Ya, dengan cara memberikan hukuman. Itu termasuk dalam motivasi eksternal. Engkau wis renek tindakan lagi, ya wis anak kembali ke habitatnya yang semula. Atau sungatan, tidak ada perubahan dalam dirinya. Makanya sampai siswa kelas 7 sampai kelas 8 itu kok perubahannya orangnya itu ya perilakunya kok sepodo wae. Malah mungkin tambah rusak, tambah jadi. Ya, seperti itu. Mungkin sama yang dialami Bapak Ibu sekalian nek kelas 8 itu rodok bebas perilakunya untuk menyimpang itu, ketakutannya kelas 9 tambah jadi. Atau sungatan. Nah, salah satu teori motivasi perilaku manusia yang pertama oleh karena ketidaknyamanan atau karena hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh, kowe gara PPN iki, kowe nek wis rampung kowe tak biji sing apik. Nah, gitu. Kowe nek misalkan ngumpulke tugasmu lebih awal, nanti dikasih nilai tambah. Itu bentuk imbalan. Kemarin kemarin ini sempat menjadi perdebatan
oleh teman-teman guru gitu. Loh biasanya kalau seperti ini untuk menimbulkan motivasi loh Pak, Bu, seperti itu. Ya nanti coba akan kita bahas lebih lanjut. Tetapi kenyataannya itu adalah bagian dari motivasi eksternal anak gitu Bapak Ibu untuk mendapatkan imbalan. Nah, motivasi yang kedua adalah motivasi internal, adalah untuk bisa menghargai dirinya sendiri sebagai seorang siswa, sebagai warga sekolah. Nah inilah yang akan kita capai sebenarnya ketika kita mendisiplinkan anak adalah motivasinya secara internal, tidak secara eksternal. Bukan karena imbalan, iming-imingan, hadiah, penghargaan, tetapi juga bukan karena hukuman Bapak Ibu. Oke, kita next lanjut. Nah ini ada fotonya Bapak Ibu, kita sepaneng. Foto Bapak Pendidikan kita ya, Pak Ki Hajar Dewantara yang mendefinisikan tentang kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka itu orang diperintah, tetapi timbul satu kesadaran diri sendiri. Dia memerintah dirinya sendiri. Nek aku taat bukan karena saya diperintah, contoh guru. Nek aku gara PR orang karena diperintah Pak Ali misalkan contoh. Orang karena diperintah Pak Yaya, orang karena diperintah Pak Agus. Tetapi muncul kesadaran diri sendiri untuk memerintah dirinya. Oh iya, ini tugas waktunya sudah jadi itu untuk mengerjakan ini dan segera kerjakan. Nah itu adalah merdeka. Kesukatan nih Bapak Ibu sekalian. Lalu terkait dengan hukuman oleh penghargaan. Nah ini ternyata penghargaan itu adalah bentuk hukuman, tapi sifatnya halus. Kesukatan. Kalau sifatnya kalau sifatnya yang hukumannya kasar ya berarti kita melakukan dalam hukuman fisik dan juga verbal. Oh jadi bocah kok yo ngayali ramu. Nah itu termasuk juga dalam bentuk hukuman, tapi dalam bentuk verbal. Dikuandani ra nurut-nurut. Nah ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sifatnya hanyalah jangka pendek nih. Jangka pendek. Bisa kemungkinan juga jangka panjang tergantung siswanya. Lalu penghargaan itu menghukum sifatnya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Lalu penghargaan tidaklah efektif sebenarnya diberlakukan. Penghargaan merusak sebuah hubungan. Lanjut next ya. Dihukum oleh penghargaan yang lanjutnya adalah penghargaan bisa menurunkan kualitas. Karena ini kemarin ada beberapa penelitian yang dituliskan di artikel gitu, terus hasilnya disimpulkan jadinya seperti ini. Memberikan penghargaan itu menurunkan kualitas anak. Status penghargaan. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Lalu penghargaan mengurangi motivasi secara intrinsik. Nek ora nek hadiah ya ora gelem melakukan. Nek entuk apa namanya? Entuk imbalan ya pasti akan melakukan. Seperti itu. Lanjut, tindakan guru. Nah ini ada kalimat seperti ini Bapak Ibu, antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu suatu bentuk hukuman, dihukum. Kau nulis, ya itu. Bukumu ditulis, catat, sementara ya, gitu. Itu bentuknya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu bentuk hukuman secara fisik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu bentuk hukuman. Lalu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu bentuk konsekuensi dan selanjutnya Bapak Ibu. Itu beberapa contoh tindakan-tindakan guru yang diberlakukan kepada murid antara hukuman dan konsekuensi. Berikutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan sifatnya harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yowes konsekuensinya karena saya terlambat ya konsekuensinya saya harus menunggu pelajaran di luar, tidak boleh masuk kelas dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Ini membuat anak menjadi sakit kalau hukuman itu baik fisik ataupun hatinya terluka, tersinggung. Kesukatan untuk jangka waktu yang lama, tetapi untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kesukatan. Lalu terkait dengan apa yang dimaksud dengan restitusi, nah inilah Bapak Ibu sekalian yang memang harapan daripada pemerintah, kegiatan inilah yang harus
dijalankan untuk menangani disiplin anak. Tentang restitusi, tentang hukuman ataupun penghargaan itu sesuatu hal yang sudah sering kita lakukan, tetapi memang karena mengingat jangkau waktu bertahannya tidak lama dan motivasinya adalah motivasi eksternal bukan internal, maka restitusi ini menjadi satu pilihan yang harus kita jalankan. Apakah ini hanya berlaku di kurikulum Merdeka? Saya rasa ini tidak nih Bapak Ibu. Mungkin di kurikulum K13 atau kurikulum yang baru besok setelah IKN mungkin ini masih up to date gitu. Masih up to date. Kata sukatan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena faktanya Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang bermasalah itu sebenarnya mereka punya masalah pribadi hubungan dengan murid-murid dengan anak-anaknya. Setelah saya tahu ini Ibu, kaitan dengan Gading kemarin, kenapa kok akhirnya bolos? Pada akhirnya Gading itu punya konflik dengan temannya mungkin di kelas 9C. Kenapa sering tidak masuk sekolah? Pada akhirnya terus dia memiliki konflik dengan teman-temannya. Nah, kondisi inilah yang seharusnya dalam kegiatan restitusi ada dipulihkan terlebih dahulu. Nah, untuk tahap-tahapnya kita akan belajar bersama-sama. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Bukan kita memikirkan untuk masalahnya pemecahannya bagaimana, tetapi anak diminta untuk mencari solusi tersendiri. Melalui apa Bapak Ibu sekalian? Melalui kesepakatan kelas, kasus pekatan, dan membantu murid berpikir tentang orang-orang yang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi satu tujuan yang mulia. Nek kowe kira-kira taat, kira-kira sing mbok rasake kepiye nak? Seperti itu contoh. Membayangkan kira-kira kalau misalkan mereka dapat mengatasi masalah mereka, masalah ketaatan contohnya, kira-kira perasaanmu kepiye atau sunatan. Lalu yang berikutnya, dan bagaimanakah mereka harus memperlakukan orang lain. Nek kowe taat, kowe dhewe nyawan, kira-kira di kelas itu kira-kira dampaknya untuk teman-teman kalian apa? Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu sekalian, bukan tanggung jawab wali kelas, bukan tanggung jawab Pak Tardi selaku wakil kepala sekolah yang biasanya mendisiplinkan anak, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita semua nih Bapak Ibu, katus pegatan. Lalu terkait dengan restitusi ini, monggo kita bisa membandingkan di di tabel ini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini perbandingannya. Hukuman itu dapat membuat identitas anak menjadi gagal. Tentang konsekuensi dan juga restitusi, identitas menjadi sukses. Tetapi mari kita lihat perbedaannya. Kalau yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, yang harus dialami oleh anak. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tetapi restitusi merupakan sebuah pilihan untuk anak-anak. Jadi anak diajak untuk membuat sebuah pilihan. Lah boleh pilihannya orang taat bagaimana? Sepertinya tidak mungkin ya, karena kita diajak berdiskusi bersama, berkolaborasi dengan anak. Kita pegang kontrol kita kepada anak juga kita harus tetap kontrol juga. Lalu tidak nyaman untuk murid kalau untuk hukuman, untuk jangka waktu yang panjang. Tetapi untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi adalah menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, bahkan sifatnya permanen. Kados mengatakan Bapak Ibu, yang bermula anak-anak itu bermasalah, lalu kita dandani, kita perbaiki identitasnya sehingga anak-anak bisa menyadari akan hal itu. Lalu murid dan anak akan tersakiti kalau misalkan dihukum, tetapi konsekuensi murid anak akan dibuat tidak nyaman untuk waktu sesaat. Tetapi dalam kegiatan restitusi, murid dan anak mendapatkan suatu bentuk penguatan karakternya. Oh seperti ini.
Jadi tidak kehilangan satu identitasnya, tetapi malah dikuatkan tentang karakternya. Lalu tentang hukuman, perilaku pasif agresif meningkat, sedangkan konsekuensi adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan resolusi adalah masalah terpecahkan. Intinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di tabel bawah, identitas gagal dampak dari hukuman ini adalah memberikan dampak negatif kepada diri anak. Sedangkan untuk konsekuensi bisa mendisiplinkan anak, tetapi sifatnya netral karena yang sifatnya sesaat tadi. Lalu kalau restitusi dapat memiliki identitas sukses dalam mendisiplinkan anak, tetapi sifatnya adalah lebih positif, dampaknya lebih positif kepada anak dan juga kepada sekolah. Kasus kesehatan. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu sekalian. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan restitusi itu nih, tetapi untuk belajar dari kesalahan anak. Lalu yang kedua adalah untuk memperbaiki satu hubungan. Kalau misalkan anak merasa tidak disiplin, berarti sebenarnya ketika dihukum pun juga dia masih merasa bahwa dia punya hubungan yang tidak baik dengan sekolah. Terus mengatakan. Lalu yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan, melalui proses berrefleksi. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, bukan berupa imbalan atau ancaman. Berikutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik Bapak Ibu. Berikutnya restitusi fokus pada karakter dan bukan pada tindakan, sehingga kalau misalkan kita perlu berharap bahwa anak ketika didisiplinkan berubah pada saat itu tidak bisa, karena ini tidak fokus pada hasil tetapi pada proses, sehingga ini nanti akan menciptakan yang namanya SKL, standar kelulusan siswa SMP Negeri 4 itu karakternya baik selama proses mereka belajar di SMP Negeri 4 Jatiyoso itu selama 3 tahun. Karakternya terbentuk dengan melalui proses. Lalu yang ke-9, restitusi fokus pada solusi. Lalu yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kesepakatan. Yuk kita langsung masuk ke materi yang berikutnya Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas. Materi yang ketiga. Nah, ini tadi menggantikan yang namanya peraturan nih Bapak Ibu sekalian. Tidak lagi mengadopsi yang namanya peraturan. Apakah peraturan tidak diperbolehkan? Boleh Bapak Ibu sekalian, tetapi lebih kepada hal yang secara spesifik, maka kita mencoba membuat keyakinan kelas. Mungkin ini juga nanti wali kelas di awal pembelajaran mungkin sangat baik ya, ketika selain membuat pengurus kelas, membuat keyakinan kelas bersama. Intinya ketika membuat keyakinan kelas itu sifatnya ya bukan negatif, siswa harus, siswa tidak boleh, itu bukan, tetapi sifatnya adalah sifat yang positif. Coba nanti kita akan membandingkan Bapak Ibu. Mengapa tidak boleh peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik anak Bapak Ibu. Nek wis di ngomongi kowe ra entuk ngrokok, kowe ra entuk ngene. Nanti akan ngeblok sendiri nih pikiran anak. Akan malah ada kecenderungan untuk memberontak malahan. Aku sepakat. Tetapi untuk mendukung intrinsik ini kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini ada skema seperti ini Bapak Ibu. Ada gambar peraturan kelas, oke, bagus buat peraturan. Ya, seperti contoh misalkan masuk kelas tidak boleh terlambat, atau sukatan tidak boleh rame, suatu pelajaran sebagainya. Tetapi perlu dibuat sebuah keyakinan kelas. Dari peraturan yang konotasinya negatif ini dirubah menjadi sebuah kalimat yang positif, menjadi keyakinan kelas. Lalu akan berdampak pada lingkungan yang positif di lingkungan sekolah, akan berdampak lebih besar. Ini akan menjadi suatu budaya yang positif. Nah, ini Bapak Ibu ada pembanding nih. Ada yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Kemarin saya kesepakatan kayak. Tapi tidak usah dijawab ya, direfleksikan saja. Ini ada pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini kegiatan-kegiatan yang bagus Bapak Ibu.
tertib, aktif dalam pembelajaran sedikitnya. Ya. Keyakinan. Ini bentuk peraturan kelas yang ini ya Bapak Ibu. Tetapi ini keyakinan, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kami guru dan murid harus saling menyayangi. Kami guru dan murid harus saling menepati janji misalnya. Nek ngajar ya tadi kok guru orang yang lupa-lupa misalnya. Janji ini jam ini ya kami ini seperti itu. Kalimat muslim. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman kami dan sebagainya. Kata sepakatan. Jadi nanti mungkin secara teknis mungkin bisa kita pelajari ya. Sebenarnya materi ini sudah ada di PMM ya. Hanya di guru penggerak itu untuk mempertajam kembali materi yang ada di PMM. Kata sepakatan. Ini ada satu kalimat Bapak Ibu. Peraturan selalu kembali, misalkan contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tetapi diperbandingkan dengan keyakinan kelas tentang tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi kalimatnya dibuat lebih positif ya. Kalimat-kalimat positif. Nek dilarang, tidak boleh seperti itu. Biasanya malah secara psikologis katanya memang itu malah anak-anak memiliki rasa penasaran untuk melakukan sesuatu, kata Sultan. Aja kita masuk kepada topik yang berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini ada gambar nih ya. 5 kebutuhan dasar manusia di PMM sudah ada. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan akan kesenangan, kebebasan. Kemarin saya iseng-iseng Bapak Ibu, waktu pulang hari Kamis kemarin karena saya sendiri di ruangan ini, saya buka-buka buku kenangan anak-anak itu. Saya ngapalin anak, itu harus lulus nih dihafal lagi ya. Tetapi hal yang unik Bapak Ibu yang saya lihat, kok kelas 9 aku foto bareng kok apa jenenge wali kelasnya orang enak. Tak lihat yang di 9B, oh anak-anak ketika foto bareng bisa sama wali kelas. Tak buka mana yang 9C, Pak Kris itu fotonya karo putri tok yang laki ada. Lah saya mengambil sebuah asumsi seperti ini. Iki berarti selama pembelajaran 1 tahun kemarin pas 9A ini berarti kurang kasih sayang dari wali kelas gitu ya. Ada pendampingan dari wali kelas sehingga ditinggal dewe, setelah walinya ora apa-apa tak foto diri mungkin. Aduh, ini putri malah enak. Gitu. Penelitian. Nah, terus yang 9B itu buku sifat ada, kalau hubungannya baik. Oh, berarti tentang pemenuhan kasih sayang anak-anak kepada oleh wali kelas mungkin tercukupi. Lah ini kujer meneh Pak Tris iki fotone karo cewek-cewek tadi berarti kasih sayangnya karena nggone siswa putri nih, kata sing lanang terabaikan. Betul itu, Pak. Betul lah ya. Nah, ini ya. Gua anak gue gak di rumah. Ya. Lah itu loh. Ya mungkin itu hanya berasumsi gitu Bapak Ibu sekalian. Ternyata seperti juga guru, anak itu memiliki kebutuhan dasar. Kalau mereka tidak terpenuhi, pasti mereka akan menunjukkan satu perilaku yang menyimpang. Kayak Pak Agus tadi, wah anak jam istirahat kok bal-balan. Mungkin rasa kebebasannya terampas. Nah, lalu terampas. Kapan mana bal-balan ya, seperti gading. Mungkin seperti gading ini perlu seperti pengakuan dirinya itu diakui oleh orang lain. Seperti kekuasaan yang ini mungkin kurang dihargai, eksistensinya mungkin kurang dihargai lah. Ini Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai peka dengan masing-masing kebutuhan anak. Makanya di dalam pembelajaran IKM ini dikenal dengan diferensiasi. Jadi melihat kebutuhan masing-masing anak, tidak dibuat sama seperti kebutuhan mereka. Ini Bapak Ibu sekalian harus mengatur. Berikutnya adalah topik yang kelima baru sampai topik yang keenam topik yang terakhir 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu sekalian. Monggo ini langsung saja saya tidak membacakan ada 5. Mana tuh posisi kontrol guru? Yang pertama tuh hukum ya, seneng-seneng hukumi. Lalu pembuat rasa bersalah. Lalu sebagai teman, pemantau dan manajer. Lah ini yang ideal Bapak Ibu. Mari kita lihat dampaknya yang saya highlight ini. Dampak ketika kita menjadi seorang kontrol guru sebagai hukum apa? Anak-anak mengulangi kesalahan yang sama.
bolak-balik dihukum oleh balik meneh. Nah, mungkin ini menjadi satu bagian perlu kita refleksikan. Anak tidak akan berubah secara perilaku, tapi mereka akan mengulang dan mengulang terus. Lalu sebagai pembuat rasa bersalah, anak merasa rendah diri. Seperti tadi saya contohkan bahwa lha kowe iki mbok yo sekolah tenanan to, mesake wong tua, mesake gurumu wis ngajar ngene-ngene lah. Di situ ternyata secara psikologis anak juga akan merasa, oh iya ya aku salah, aku balelo ya, aku ngene dan sebagainya. Jadi merasa diri rendah diri Bapak Ibu, tidak memperbaiki identitas dan karakter anak. Sebagai teman ya, kemarin waktu mendiskusikan visi, mohon maaf Mas Al, ya untuk jujur aja, kemarin ada beberapa evaluasi dari teman-teman, adanya kurang ketegasan di dalam penanganan disiplin anak, misalkan contoh dalam hal BK. Nah, sebenarnya mungkin Mas Al di sini ingin memposisikan diri sebagai teman kepada anak-anak. Dampaknya apa? Dampaknya lemah, tidak mudah mandiri, ketergantungan. Nah, elek kasus mungkin orang belum ditangani Pak Tardi, pengennya cara Pak Al, karena sesama bisa akrab, bisa seperti itu. Tapi dampaknya hanya sesaat. Dan memiliki kebergantungan sekali, kurang mandiri. Lalu sistem pemantau yang ini sering kita alami juga adalah dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Biasanya aturannya pilih untuk memantau. Biasanya ada bentuk dasar-dasar atau checklist yang kita ajukan ke anak. Pak, saya terlambat hari ini, terus gimana? Konsekuensinya apa dan sebagainya. Lalu yang manajerial inilah Bapak Ibu sekalian yang ideal untuk kita perlakukan. Dampaknya apa? Anak dapat mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana memperbaiki dirinya sendiri. Atau sebutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian langsung masuk ke yang terakhir ya, habis ini video sebentar aja ya. Video. Topik materi terakhir adalah tentang restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu hal yang kita aplikasikan Bapak Ibu, monggo. Yang pertama adalah kita kita stabilkan dulu identitas anak, karena mengingat anak itu anak bermasalah. Lalu kita stabilkan dulu, lalu validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan. Nah, ini terakhir Bapak Ibu video ya. Selamat siang Bapak Ibu guru. Demikian kami mencoba untuk menampilkan video penerapan membuat keyakinan kelas yang ada di kelas 7B yang menyambung dari materi diseminasi yang kemarin terkait dengan budaya positif. Demikian kami tampilkan tentang keyakinan kelas yang sudah kami terapkan di pembelajaran di kelas. Untuk keyakinan kelas itu waktu SD kan sudah pernah membuat istilah keyakinan namanya adalah budaya positif. Ya, ada yang punya siklus di kelas. Oke. Apakah di kelas SD punya yang namanya 14 kelas? Ada 14 kelas kemudian? Dulu tetapi caranya ada. Kalau dulu presiden ya ini ada 8 kelas. Contoh waktu di SD satu peraturan yang pertama dulu. Waktu di SD. Kalau di SD itu kalian mengenal peraturan kelas itu contohnya apa? Peraturan apa? Apa? Satu coba. Yang lagi apa? Peraturan kelas apa? Coba sebutkan satu peraturan kelas.
pas dan kurang pas apa? Ada yang kurang yang tahu? Tidak. Sekarang ini kita sekarang ya. Jadi coba sekarang kita masuk ke ini materi. Materi hari ini sebelum kita masuk pelajaran, saya ingin membuat bersama-sama belajar yang materi yang pertama adalah peraturan kelas. Peraturan kelas. Nanti bahkan setiap anak boleh mengusulkan satu peraturan, tapi tidak semuanya. Kalau itu semuanya berapa di satu kelas ini sebenarnya? Pak, kalau peraturannya dilupa nanti malah bingung. Ya nanti perwakilan saja tidak apa-apa ya. Oke. Nah, terus setelah itu yang kedua dari peraturan kelas kita akan mencoba untuk menjadi pembelajaran. Coba pembelajarannya bagaimana Pak? Lalu yang berikutnya adalah membuat kegiatan yang harus dilakukan terkait dengan kegiatan mahasiswa kita. Tujuannya nanti supaya nanti tercipta satu budaya positif di kelas kalian. Budaya positif apa saja? Misalkan siswa bisa saling menghargai. Tadi waktu saya masuk di kelas ini ada yang sudah mengejek, siapa yang suka mengejek temannya? Yang tadi kalau membuat kesepakatan kelas misalnya membuat kelas bersama nanti ada satu siswa yang sukanya pulang terlebih dahulu tidak sendiri yaitu tadi tidak peduli sama dunia. Terus sekarang teman aja yang kerjanya biar aku udah yang pulang. Nah itu kira-kira budaya musik atau tidak? Makanya nanti kita membuat suasana kelas itu lebih baik ya. Oke, sekarang kalau tidak tolong coba kita akan membuat mereka dia dulu saya biar mereka sangat kesulitan dan dulu ya. Oke, ini contoh nih peraturan yang kemarin saya buat di kelas 8C. Satu peraturan tidak diperbolehkan makan di dalam kelas pada waktu pelajaran. Contoh, ya. Sekarang kita apa yang kita menjadi peraturan khusus? Kita membuat peraturan yang bagaimana? Apakah yang nomor satu masih disetujui oleh tidak? Kalau tidak tidak diperbolehkan makan di dalam kelas pada waktu pelajaran. Waktu istirahat pun tidak makan. Kalau waktu istirahat makan di dalam rumah di dalam kelas tidak. Jadi caranya hanya sampahnya sampai dibuang di dalam. Dia akan buat satu membuat perasaan peraturan yang pertama adalah tidak diperbolehkan makan di dalam kelas pada waktu peraturan itu juga tulis di sini kan atau tidak? Misalnya biasa. Apa tuh? Semua siswa harus berkontribusi, tidak boleh saja. Kalau perlu apa? Harus yang punya siapa ya? Reza ya. Apa saja? Peraturan itu coba apa Reza? Yang pertama tidak boleh makan di dalam kelas atau pelajaran. Peraturan apa yang kira-kira diterapkan di tapi yang nanti kita lakukan yang kita boleh tidak bagus ya, tidak boleh membuat pagi negaranya. Lalu makanya apa makanya semua akhirnya tidak boleh apalagi akan dibuat kita berkesepakatan berapa peraturan yang akan kita buat? 5. Gimana? Ya, paling maksimal 10 Pak. Ya, kalau maksimal 10 ya.
apa yang ingin diusulkan? Peraturan apa yang ingin diusulkan? Masih banyak yang belum masuk di sini. Tidak membedakan teman. Tidak membedakan teman. Ya, tidak Oke. Untuk yang kelas dulu waktu SD kan sudah pernah membuat istilahnya kelas beda, teman. Oke. Harus memaafkan tata tertib sekolah. Oke, tata tertib sekolah yang kalian sudah tahu ketika masuk SMA berarti apa? Kalau kalian diambil di SMA itu sudah pernah disampaikan di PAS kemarin. Sudah. Ya, jadi tadi harus tata tertib sekolah. Ya, lagi nomor 8 yang sudah selatan belum coba tunjukkan. Tadi siapa yang sudah masa ini sudah namanya itu Hiro ya. Oh iya, Hiro juga Hiro belum menyebutkan Hiro apa? Terus Hiro jangan ya apa Hiro? Kamu ini memberikan masukan apa terkait dengan kelas? Ini peraturan yang hanya berlaku oleh kelas 7 bukan 7 yang lain ya. Ya, kalau kelas ini kita buat hanya untuk siswa kelas 7B, bukan siswa mendengarkan
Apa yang dilakukan ketika kita mendengar aturan juga? Ayo saya juga cerita sama Pak Wakil Lingkungan dulu. Ketika kamu mendengar tentang aturan apa yang terlintas dalam pikiranmu? Ketika kamu mendengar kata peraturan, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Apa? Saya tidak lewat ini juga. Ini apa? Kata peraturan, kalau kamu buat ada peraturan, kira-kira yang terlintas dalam pikiranmu. Apa? Di sekolah ada peraturan, di rumah ada peraturan, di jalan raya ada peraturan. Kalau kamu ingin ke rumah sakit atau ke instansi yang lain ada peraturan. Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran tentang peraturan? Tadi aku bilang, kalau ada peraturan maka dalam pikiran saya Pak harus menaati. Terus yang berikutnya terjadi lalu. Itu waktu peraturan SD, apa yang terjadi? Pernah diapain sama orang ibu? Apa peraturan yang lupa? Bukan ada. Yang sudah bawa perjalanan ke sini lupa, misalkan bawa SIM atau STNK, nanti jalan ke polisi. Baik, itu kira-kira itu rasakan kan? Nah, terus ketika ada Pak Polisi di jalan yang diberhentikan, kira-kira terjadi apa? Tinggal terakhir ditilang, ini kamu dulu rumah, hanya satu peraturan yang ini wajib melaksanakan tiket kelas. Katanya itu. Terus dia ada orang itu tidak melakukannya apa yang terjadi? Saya bukan lupa. Tidak. Terus sudahnya berapa? 5.000. Ada hubungannya. Karena tentang peraturan Nabi. Maka kalau tidak ada peraturan, maka tidak ada yang namanya hukuman dan budaya. Tidak ada yang namanya konsekuensi. Yang ada adalah kita, karena kita membuat keyakinan bersama, maka yang ada adalah kita harus mengajar. Oke, keyakinan. Contohnya seperti ini, yuk. Supaya kita membuat dulu ya. Nah, ini tak kopi dulu ya. Diskusi yang kurang lebih ini tadi dia mana itu tapi ya, berarti hukuman berarti jangan. Kalau kita bicara masalah ya, nanti terus lalu Pak Ketua dan teman-temannya secara sejarah satu melakukan hukuman lagi, tetapi apa? Kenapa Pak tidak boleh maka dilakukan oleh waktu pelajaran? Pak untuk menjaga ini pas pelajaran, ya. Ada kata-kata tidak seperti ini kira-kira? Tidak perlu makan dalam proses pelajaran. Kata-katanya tidak perlu. Ada. Kira-kira yang terlibat apa kira-kira? Tahu? Tidak diperbolehkan sesuatu, tidak diperbolehkan makan di dalam kelas. Ya toh? Kenapa itu dibuat? Kalau saya buat apa kira-kira? Oh, tidak fokus belajar. Kasih ini lagi. Tapi yang tidak fokus belajar, ya. Oke, siap, semangat. Halo, yang kedua. Kira-kira yang boleh membuli. Kata-katanya dengan nilai apa yang ingin kalian tentukan di kelas ini? Tidak boleh membuli. Jadi, apa? Apa? Kalau saya membuli sama Rizka,
yang belajar tentang mana ini bersama ini jaga kebersihan, jaga kedamaian, disiplin. Lalu kenapa kok masih pelaksanaan kelas? Kalau sakit tidak melaksanakan sebenarnya itu melaksanakan kira-kira nilai apa yang dibutuhkan? Atau yang kita dibilang iya, kalau kamu kira dibilang kamu kenapa? Jadi siswa mahasiswi belajar kebersihan. Nah, siapa yang ngomong saya kemarin punya siapa ini? Nah, kalau ini misalnya saya punya sertifikat nih, depan nih, tambah dengan pilihan nih. Bulan saya ini karena semuanya udah mungkin lah, langsung pulang saja. Siapa mau jadi apa ini? Berapa mau jadi apa ini? Kurang? Kurang sini. Dengan teman-temannya kurang apa ini? Ada pertanyaan siapa? Ada lupa kalau begitu. Mereka pada dia. Halo. Mati. Dalam apa? Kita semua kayak gitu kan. Peduli. Harus mentaati peraturan dari sekolah. Ini apa yang dibutuhkan? Akibatnya adalah ketinggalan pelajaran. Tidak memahami pelajaran, memulangkan nilai sudah karena belajar kelas itu apa? Ini apa ini ya? Ini apa ya? Kalau siapa ya? Halo. Ya di sini Pak. Ya kenapa? Boleh tak? Kamu
Pak itu ada dong. Demikian Bapak Ibu contoh dari video membuat keyakinan kelas yang sudah kami praktekkan di dalam pembelajaran, yaitu kelas 7B, di mana untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat peraturan kelas atau menginventaris beberapa peraturan kelas yang mungkin sudah dibentuk dari awal, atau mungkin pada waktu membuat keyakinan itu kita membuat peraturan kelas terlebih dahulu, lalu menjadikan peraturan kelas itu menjadi sebuah keyakinan dengan mengubah menjadi sebuah kalimat positif, dan mencoba untuk menarik sebuah apresiasi anak terkait dengan penerapan daripada keyakinan kelas yang sudah mereka bentuk. Dan hasil akhirnya adalah dengan cara dicetak dan ditempel di ruang kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, kami akan menampilkan satu contoh video berikutnya adalah terkait dengan tindakan restitusi atas kasus yang terjadi. Salah satunya adalah kasus secara umum, yaitu tentang keterlambatan di dalam pengumpulan tugas. Demikian untuk videonya. Pak. Kenapa waktu kelihatan marah itu sama Dewi? Iya Pak, saya sedang merasa kesal sekali sama teman aku. Boleh tahu masalahnya apa? Ayo kita ke ruangan terlebih dahulu. A few moments later. Ya, silakan kamu duduk di sini. Baiklah, Gil, silahkan kamu sekarang ceritakan apa yang sedang terjadi. Iya Pak, saya merasa kesal sekali hari ini karena saya dikatain tukang adu sama Ian. Ya aku marah lah, aku balik marahi dan bentak-bentak Ian di depan kelas. Kesel banget rasanya Pak. Oh begitu ya. Ya pasti kamu marah dan juga kesal ya. Pak Ian juga akan merasakan marah apabila Pak Ian dituduh hal yang seperti itu. Kemudian apa yang kamu lakukan kepada Ian? Saya harus ngatain Ian lah Pak, sambil saya tunjuk-tunjukin mukanya. Kesel banget, saya bentak-bentak dia di depan kelas. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu dengan suatu alasan tertentu, bukan? Ya iyalah, masa saya diam saja dituduh tukang adu? Ya wajar ya. Untuk mempertahankan harga diri itu suatu hal yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih lagi ataupun gegabah, hanya sekedar membentak-bentak dan juga marah-marah pada dia. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja karena sudah gemes rasanya. Ya pasti ya, Gil ya. Tapi kamu memilih untuk tetap tenang, tetap bertahan dan juga bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat hal yang lebih parah lagi. Nah sekarang coba Gila, lihat tindakan kamu yang membentak-bentak Ian di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas ataupun prinsip yang kamu yakini atau belum? Enggak lah Pak, capek Pak, jadi pemarah dan orang tidak sadar. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan tindakan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu di hadapan teman-teman, khususnya Ian. Oh gitu ya. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu sesuatu hal yang penting buat kamu? Yakin lah Pak, ya kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati bersama yang kita jalankan apabila kita sedang kondisi marah, bukan? Ya saya lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa menjadi
lebih sabar. Saya lebih sabar mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa. Ya, selanjutnya kira-kira kamu bersedia atau tidak untuk memperbaiki masalah kamu itu? Ya, bersedia Pak. Oke, kalau kamu memperbaiki masalah ini kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya mungkin akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan senantiasa proaktif. Oke, ya baguslah. Menurut kamu bagaimana rasanya orang itu? Ya, bangga, bersabar, Baiklah, kalau itu yuk kita bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki masalah ini. baik Pak. Permisi Pak Yoyon, selamat siang. Selamat siang Amira, silakan duduk. Baik Pak, terima kasih. Amira tahu tidak kenapa dipanggil Pak Y ke sini? Mungkin karena saya belum mengumpulkan tugas gambar ya Pak. Iya Amira, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukanlah satu-satunya siswa yang belum mengumpulkan tugas menggambar hari ini. Kamu melakukan ini pasti memiliki satu alasan. Mengapa kamu belum mengumpulkan gambar? Iya Pak, saya belum mengumpulkan tugas menggambar karena saya kemarin capek dan ketiduran setelah melihat televisi Pak. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita bentuk kemarin? Iya Pak, saya masih ingat. Setiap siswa harus memiliki tanggung jawab. Lalu apa yang kamu lakukan saat ini? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita bentuk? Ya, belum sesuai Pak. Ya bersyukurlah kalau kamu sudah menyadari akan hal itu. Nah, sekarang menurut kamu apa solusi untuk masalah kamu saat ini? Iya Pak, yang pertama saya minta maaf karena belum mengerjakan tugas gambar yang sampai batas waktu. Lalu saya akan mengatur waktu untuk melihat televisi supaya ada waktu untuk mengerjakan tugas sekolah. Lalu saya juga akan segera mengerjakan tugas yang tertunda. Baiklah, Pak Y sangat menghargai, sangat mengapresiasi untuk tanggung jawab kamu. Sekarang silakan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak Yoyon, saya senang Pak Yoyon dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini. Saya permisi Pak. Ya, baiklah Amira, silahkan kamu bisa istirahat. Ya, demikianlah Bapak Ibu Guru terkait dengan praktek restitusi. Jadi dalam setiap penanganan kasus ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah memulihkan identitas anak, lalu memvalidasi tindakan anak yang salah, dan yang terakhir adalah mengingatkan kembali untuk keyakinan kelas yang sudah mereka buat bersama-sama di kelas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya dan selamat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita agar sekolah kita menjadi lebih baik dan lebih maju. Matur suwun.